Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Bapak akan menjelaskan materi tentang Haji Wada, di mana materi ini adalah materi terakhir pada semester ganjil ini, mata pelajaran SKI kelas 10. Anak sekalian, mungkin kalian semuanya telah membaca atau mungkin pernah mendengar tentang apa itu Haji Wada. Jadi haji wada ini adalah haji perpisahan atau haji yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Jadi dikatakan haji wada ini karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu setelah tahun ini. Jadi ini adalah sedikit cuplikan atau apa yang diungkapkan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah pada peristiwa Haji Wada. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW mendorong kaum muslimin untuk ikut berhaji dengan beliau. Tujuannya apa? Agar seluruh kaum muslimin ini dapat melihat tata cara yang sebenarnya bagaimana peribadatan atau ritual ibadah haji yang diajarkan oleh Rasulullah, yang sama halnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan. Jadi sebelumnya mungkin haji ini juga dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam atau masa jahiliyah. Mereka melakukan ritual-ritual, di antaranya ritual itu juga masuk ke dalam ritual peribadatan haji ataupun umrah, termasuk melaksanakan tawaf dan lain sebagainya. Namun saya kira di sana banyak sekali penyimpangan atau pergeseran tata cara. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, memberikan panutan bagaimana berhaji yang benar sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang disyariatkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam ini mampu melaksanakannya. Jadi ajakan Rasulullah ini mendapatkan sambutan antusias yang sangat tinggi karena memang kaum muslimin ini sangat merindukan dengan Ka'bah, karena kita melihat ketika fase periode dakwah Mekah, umat Islam sangat sekali kesulitan untuk melakukan ritual-ritual peribadatan di sekitar Ka'bah. Ketika masuk periode Madinah, umat Islam juga masih mengalami hambatan, kesulitan. Kita kemudian mempelajari yang namanya perjanjian Hudaybiyah, di mana umat Islam diatur hanya sekedar ingin berkunjung ke Ka'bah saja diatur di sana, hingga masuk di fase peristiwa Fathul Mekah, yang mana umat Islam mampu membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir saat itu, sehingga umat Islam mampu terbebas dan bisa kapan saja datang ke Ka'bah. Maka dengan ajakan Rasulullah tadi, saya lanjutkan materinya, berdatanganlah kaum muslim dari seluruh penjuru hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah memenuhi panggilan Allah. Maka pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan berangkat menuju Zulhulaifah atau yang dinamakan Bir Ali, yang merupakan mikot penduduk Madinah. Maka pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yakni bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana.
Pada paginya beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namirah. Jadi di perut lembah itu sekitar 144.000 manusia sudah berkumpul di sekitar beliau. Lantas beliau pun bangkit, ya, Rasulullah ini bangkit kemudian melaksanakan khutbah, menyampaikan beberapa pesan. Di antara khutbahnya isinya adalah yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kepada semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Ini kekhawatiran Rasulullah. Khawatirnya apa? Rasulullah ini sudah memberikan firasat, takutnya ketika nanti Rasulullah meninggalkan umat Islam saat itu, mereka kembali lagi pada kegiatan-kegiatan jahiliyah atau bahkan melakukan kegiatan balas dendam kepada orang-orang kafir, dan dilarang melakukan riba. Yang ketiga, jangan pula membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganganlah pada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Jadi di sini Rasulullah memberikan wasiat supaya umat Islam ini berpegang terhadap dua hal, yakni Al-Quran dan sunnah. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Jadi Rasulullah ini menegaskan setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya, maka setelah itu juga tidak ada nabi baru lagi yang akan memberikan risalah-risalah baru. Jadi menegaskan bahwasanya nabi ini adalah nabi terakhir. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslim ini saling bersaudara, tidak kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Jadi semua ini bersaudara, tidak ada kelebihan antara kaum satu dengan yang lain kecuali ini dalam hal ketakwaan. Jadi Rasulullah ini menegaskan agar umat Islam ini berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mencapai tingkat derajat ketakwaan. Yang keenam, tunaikanlah zakat dengan berlapang dada. Jadi perintah syariat membayar zakat ini menjadi pesan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umat Islam saat itu juga. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah, perintah untuk melakukan haji. Yang kedelapan adalah patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga, perintah mematuhi pemimpin. Kenapa demikian? Takutnya ketika sepeninggal Nabi, ketika ada pemimpin baru selain Nabi, umat ini tidak mau taat atau patuh terhadap pemimpin tersebut. Saya kira untuk urusan taat dengan pemimpin selagi itu baik dan tidak bertolak belakang dengan syariat Islam, maka kita wajib mematuhi pemimpin kita. Kemudian haji Rasulullah SAW ini selain dikenal dengan istilah haji wada, juga dinamai dengan beberapa nama lainnya. Di antaranya adalah hajat al-Islam. Jadi karena ini adalah haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir. Jadi haji wada ini yang dikenal juga dengan hajat al-Islam ini menjadi haji pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji, yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. Ini sempat saya singgung tadi di penjelasan awal, bahwasanya di masa jahiliyah orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini juga melakukan ritual haji, tapi berbeda dengan apa yang Rasulullah ajarkan ketika haji wada. Yang kedua adalah hajat al-balaghah atau haji penyampaian. Kenapa demikian? Karena dalam khutbah Rasulullah ini memberikan banyak peringatan, nasihat kepada umat Islam. Salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah, apakah aku telah menyampaikan
Apa yang disampaikan yakni ajaran agama Islam. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran. Secara khusus pada haji ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktek. Dan yang terakhir adalah hajat at-tamam atau hajat tamam yang dikenal dengan haji kesempurnaan. Karena pada hari Arafah saat Rasulullah SAW wukuf turun penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya. Ini beberapa nama-nama dari haji wada. Saya ulangi, yang pertama ada hajat al-Islam, ada hajat al-Balag, kemudian ada hajat at-Tamam. Kemudian sekembalinya dari haji wada ini pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Baqi, Rasulullah ini singgah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di sana Rasulullah SAW merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 623 Masehi, Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Anak-anak sekalian, ini adalah sedikit pemaparan tentang peristiwa haji wada. Mungkin nanti bisa kalian tambah lagi dengan referensi-referensi baru. Ini saya sampaikan berkenaan apa yang tertuang dalam buku SKI, buku paket kelas 10. Saya ingin menegaskan bahwasannya rangkaian kegiatan dakwah yang Rasulullah lakukan diakhiri daripada peristiwa yang namanya haji wada. Saya ingin berpesan kepada kalian bahwa perjuangan yang Rasulullah lakukan ini tidaklah ringan, tidaklah mudah, banyak pengorbanan yang dilakukan. Tidak hanya pengorbanan materi, tidak hanya pengorbanan pikiran, tapi banyak hal yang harus dikorbankan oleh Rasulullah. Maka sebagai seorang umat beliau yang kita berharap seluruhnya nantinya bisa bertemu, bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, saya menginginkan dengan kita mempelajari dakwah Nabi ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Menambah kecintaan itu tidak hanya diucapkan dengan lisan bahwasanya saya cinta, tidak hanya mungkin saya itu rajin sholawatan saja, tidak, tapi bisa diaplikasikan. Sholawatan itu baik sebagai tanda cinta dalam bentuk lisan, tapi ada hal yang paling penting, yakni adalah perilaku kita menunjukkan perilaku umatnya Nabi. Jadi kita menunjukkan kepada orang lain, kepada umat-umat yang lain bahwasanya inilah ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada umat Islam. Sehingga bentuk kecintaan adalah melaksanakan seluruh syariat apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan segala yang dicontohkan oleh Nabi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.